Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana perkembangan emosi sosial anak, bagaimana eh, perlunya perkembangan dan kesehatan anak, bagaimana perkembangan bahasa literasi, pengetahuan anak-anak kita, dan bagaimana pembelajaran yang terjadi di sekolah. Bagaimana persiapan orang tua harus mempersiapkan anak-anak banyak sekali, mulai dari memilih sekolah yang baik, mulai dari menyiapkan kembali, memperbanyak bahasanya, memperbanyak kemampuan berkomunikasi, dan lain-lain. Baik. Sekarang kita akan memasuki persiapan tempur pertama, karena nanti akan ada persiapan tempur kedua, ketiga, seperti itu. Yang pertama nih, ada kemandirian anak. Ada 9 di sini, mulai dari kemandirian anak, mengerti peraturan bergantian, kecakapan sehari-hari, memahami banyak suara, kemudian memiliki bank kosakata yang sangat banyak, memiliki kemampuan problem solving, memiliki kemampuan untuk bercerita, membaca buku, kemudian mengerti sebab akibat. Nah, ini saya ambil dari buku salah satu merek dari teknologi pendengaran yang mengeluarkan. Nah, jadi ini bisa mama-mama gunakan sebagai cermin diri atau mungkin referensi, kira-kira kesiapan saya sebagai orang tua sudah sampai mana ya? Kira-kira anak saya udah siap belum ya? Seperti itu. Baik, yang pertama masuk kepada melatih kemandirian. Nah, kenapa sih kok melatih kemandirian? Karena jika memang mama, papa, di sini orang tua yang sudah ingin anak-anaknya bersekolah, mereka otomatis harus mandiri. Kenapa mandiri? Karena tidak mungkin kita selama 24 jam menunggu anak-anak kita di sekolah. Seperti itu. Tentunya pasti keinginan orang tua pasti, oh biar deh anakku sekolah sendiri, semuanya bisa sendiri. Sehingga kita harus melatih kemandirian anak-anak kita. Nah, kemandirian itu bagaimana? Dimulai dari yang harus dilakukan sendiri. Misalnya, anak-anak kita sudah harus bisa melepas sepatu sendiri, harus bisa mengencingkan celana atau mengencingkan rok, harus bisa resleting tas, meresleting bajunya, meresleting roknya, kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini, karena nggak mungkin kalau misalnya di kelas kemudian anak-anak kita belum bisa meresleting tas sendiri, pastinya nanti kalau di kelas dia akan kesulitan dan bisa jadi meminta tolong kepada gurunya. Nah, sedangkan gurunya di sini apabila di sekolah yang di situ banyak sekali murid, tentunya belum tentu memperhatikan anak-anak kita saja, tetapi banyak sekali anak-anak yang harus diperhatikan oleh si guru. Nah, oleh karena itu orang tua harus benar-benar menyiapkan kemandirian anak. Nah, biasanya nih, sering juga saya jumpai anak yang, orang tua yang kadang sangat menyayangi anaknya begitu ya, kalau saya bilang. Jadi sangat sayang sekali pada anaknya. Mau buka tas gitu akhirnya dibukain, sulit. Terus abis itu mau pakai sepatu supaya tidak lama dipakaikan. Nah, jadi itu memang benar-benar harus dilatihkan. Karena kalau memang benar-benar ingin anak kita sekolah, nah, kalau sekolah otomatis kita sudah lepas ya, tidak akan menungguinya seperti itu, pasti ditinggal. Sehingga itu harus dilatihkan mulai dini. Gimana Bunda caranya? Karena kalau di sekolah nunggu dia lama banget pakai kaos kaki, lama banget pakai sepatu. Kuncinya adalah sabar. Nah, sebelumnya kalau saya bilang mengumpamakannya sebagai jembatan, jika anak-anak tidak pernah mama, papa, para orang tua beri kesempatan untuk memakai sepatu sendiri, maka kapan jembatan itu akan terbentuk? Nah, kalau mama tidak memberi kesempatan anak untuk memakai kaos kaki sendiri, kapan jembatannya untuk anak semakin pandai memakai kaos kaki sendiri bisa terbentuk kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kita tahu juga bahwa otak kita itu memiliki banyak sekali saraf ya, dan dia pasti harus dihubungkan. Nah, bagaimana bisa terhubung? Tentunya dengan adanya stimulasi. Bagaimana caranya supaya terstimulasi? Tentunya kita beri kesempatan untuk anak-anak kita. Nah,
dibiarkan semuanya mereka lakukan sendiri, pakai sepatu, membuka tas, kemudian mencuci tangan, kemudian ke toilet sendiri, itu harus bisa. Jadi misalnya gini, ada juga orang tua yang saya pernah memegang, ada murid, nah kebetulan laki-laki dia. Oleh orang tuanya itu sedari kecil dibekaikan popok atau pampers gitu kan. Nah, kemudian memang tidak dilatihkan oleh si orang tua ini ke anaknya untuk mohon maaf ya, untuk BAB di toilet seperti itu. Nah, tetapi akhirnya sekarang sudah besar nih, ya akhirnya si anak tidak bisa mengendalikan dirinya, padahal anaknya tidak mengalami gangguan spektrum, tidak ada gangguan pendengaran juga, tapi dia ada sedikit diagnosa apa ya waktu itu, disleksia seperti itu. Nah, jadi anaknya tuh di sekolah pun jadinya seperti itu karena memang tidak pernah dilatihkan. Terus ketika tanya-tanya kepada orang tua, "Ma, kenapa, Ma?" "Iya, Bu Widya, soalnya kalau di rumah itu ya sudah di kasur gitu dibiarkan kayak gitu. Kalau dulunya di popok gitu dibiarkan, sehingga memang harus dilatihkan." Nah, pernah juga akhirnya kepada mungkin yang sudah punya anak-anak kecil gitu ya, kita kan pasti juga ada masa di mana toilet training. Nah, jadi di usia 3, 4, 5 itu kita sudah mulai ajarkan toilet training, mulai dari dia harus bisa pipis sendiri, mulai dia harus ke toilet sendiri, untuk BAB sendiri, dia bisa cebok sendiri. Nah, itu harus kita ajarkan mama-mama. Karena kenapa, nanti kembali lagi kalau di sekolah dia butuh ke kamar mandi, mungkin di awal-awal saat kelas 1 awal mungkin gurunya akan menemani, tetapi ketika dia sudah besar, dia sudah masuk kelas 2, sudah kelas 3, tidak akan mungkin gurunya menunggu dan menemani seperti itu terus, sehingga harus didampingi. Kemudian bagaimana Bunda kalau anak saya mengalami hambatan motorik gitu kan, bagaimana caranya? Nah, jika memiliki hambatan-hambatan lain, motoriknya kurang bagus sehingga kalau ke toilet kesulitan, itu juga harus diajarkan. Mengajarkannya bagaimana? Problem solving. Nah, apabila anak kita memiliki hambatan atau masalah di tangan misalnya gitu kan, jadi masalah di tangan, dia tidak bisa mencapai bagian yang harus dibersihkan. Otomatis kita harus mengajarkan, oh kamu harus pakai flash, oh kamu mungkin bisa pakai tisu supaya kamu bisa mencapainya. Jadi itu memang benar-benar harus diajarkan. Kita harus mengajarkan problem solvingnya seperti apa. Bukan, oh ya udah nggak bisa, ya udah dibantu deh kalau gitu karena nggak bisa. Selama masih bisa dilatih, nah maka kita harus benar melatihkan seperti itu. Jadi tentunya kita nggak akan menunggu anak-anak kita sampai mereka besar ya, pasti kita juga akan ada saat untuk berpisah dengan mereka. Jadi kita harus benar-benar mengajarkan kepada anak-anak kita, karena nggak mungkin kita akan menunggu anak-anak kita selamanya kayak gitu. Jadi kita ajarkan kalau dia tidak bisa, gimana ya caranya supaya dia bisa. Kita harus menemukan problem solving-nya itu. Nah, kemudian mama-mama kalau di rumah untuk anak-anak yang mengalami hambatan pendengaran dengan teknologi pendengaran, itu bisa dibahasakan. Kakak cuci tangan dulu ya, pakai sabun, kemudian bahasakan semuanya. Sehingga nanti kalau misalnya di kelas, misalnya dia sudah makan nih atau mau makan, misalnya namanya Wiwin, sebelum makan ayo cuci tangan dulu. Nah, itu kan juga perlu dibahasakan supaya anak kalau diminta gurunya, dia bisa tahu. Misalnya juga kalau dia mau ke toilet, dia bisa bilang. Jadi kadang ada anak juga, ini padahal hal yang sepele ya, mama ke toilet, tetapi tidak pernah berani ngomong. Nah, kalau misalnya saya dulu waktu masih SD gitu ya, jadi lucu gitu sih. Kalau teman-teman sekelas ke toilet gitu pasti entah kenapa pasti diejekin, nah kayak gitu. Nah, jadi anak-anak kita juga harus diajarin mengungkapkan. Kalau misalnya mau ke toilet, ya kita harus ajarin. Oh, misalnya Wiwin mau pipis Bu Guru, itu harus kita ajarkan. Karena supaya dia bisa mengutarakan, karena kalau dia nggak bisa otomatis ditahan gitu kan, Ma, jadinya dia kasihan juga untuk anak-anak kita.
Nah, kemudian kedua, mengajarkan peraturan dan bergantian. Nah, kenapa sih kok harus diajarkan peraturan dan kenapa harus diajarkan bergantian? Anak-anak kita ketika di sekolah, dia tidak sendirian, dia punya teman, temannya banyak. Aktivitas tidak hanya satu dua, tetapi banyak sekali aktivitas. Ketika istirahat, mereka bermain, nah itu juga harus bergantian. Ini kita mengajarkan kemampuan sosial, kemampuan emosi juga, bagaimana dia bisa bersabar, bagaimana dia tidak marah-marah, bagaimana dia mau bergantian. Nah, seperti ini juga harus diajarkan. Caranya bagaimana? Jika mama di rumah sang anak punya saudara, maka ajarkan dengan saudaranya. Waduh bunda, dia anak tunggal, tidak ada saudara di rumah. Boleh diajak main kepada tetangga gitu. Kalau ada anak kecil, maka kita ajak. Kemudian, aduh bunda, nggak ada anak kecil di rumah. Nah, bisa bergantian dengan mama atau dengan papa. Jadi mungkin kita agak sedikit seperti anak-anak misalnya nih, nggak lagi mainan mobil gitu kan, walau kita sudah dewasa, para orang tua ya udah deh akhirnya supaya untuk mengajarkan bergantian kita juga ikut main mobil. Giliran Wiwin nih main mobil, ya dia main. Nah, terus kalau sudah bergantian, giliran mama ya sekarang yang main, nah, kayak gitu. Biasanya anak-anak kalau misalnya tidak distimulasi terlebih dahulu, mereka pasti nggak tahu bergantian itu apa sih, karena kalau di usia yang masih kecil pasti kita sering lihat kan ya, anak-anak usia 1-2 pasti nggak mau bergantian. Kalau udah punya aku ya udah punya aku, nggak boleh diminta gitu kan, sehingga itu juga harus distimulasi. Nah kalau nggak bisa gunakan model. Nah itu memang harus dibiasakan supaya di kelas atau di sekolah nanti anak-anak bisa. Sehingga misalnya nih gak hanya bermain di taman bermain saat istirahat ya mama papa, misalnya juga lagi baris gitu. Suaranya hilang, Bu Widya. Iya, ini sepertinya saya terlempar. Iya. Ini Kok saya nggak ada sudah suara? masuk lagi. Udah. Iya, screen saya ada ya, Mama Sihan. Atau hilang? Suaranya ada ini. Oke. Cuma ininya. Oh, saya akan kembali share screen kalau begitu. Share screen-nya nggak ada, Bu Widya? Iya, screen-nya nggak ada. Oke, sudah. Berarti yang kemandirian tadi kemandirian apa? Peraturan dan bergantian? Ya. Belum. Oh, insya Allah. Baik. Oke, saya kembali lagi ke mengajarkan peraturan dan bergantian. Nah, kalau di kelas dia nggak mungkin sendirian. Dia nggak mungkin belajar sendiri di kelas. Dia nggak mungkin dalam satu kegiatan saja. Tapi kalau sudah di sekolah, dia akan menemui banyak sekali teman. Dia akan menemui banyak sekali kegiatan. Nah, sehingga harus diajarkan peraturan. Misalnya dalam peraturan bermain, kalau bermain itu harus bergantian. Kalau bermain itu misalnya tidak boleh menangis jika kalah. Kalau bermain itu diajarkan urutan. Misalnya nomor 1 si A, kalau si A sudah giliran si B. Kamu nomor 3. Nah, jadi itu harus diajarkan berurutan. Hingga misalnya kalau lagi istirahat, mereka sedang bermain, kalau sudah ada penanaman atau sudah ada kemampuan untuk menunggu, kemampuan untuk berganti, menyerobot, atau mungkin kalau dia sangat sekali tidak sabar, kemudian akhirnya dia mendorong temannya. Nah, itu kan pasti hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu memang harus diajarkan bergantian. Nah, bergantian bisa juga misalnya dengan mainan kalau di rumah.
Dia sangat suka sekali mobil, sehingga kalau mobilnya itu dipinjam tidak boleh, dia menangis. Nah, biasanya itu berefek kepada suatu kegiatan atau suatu mainan gitu, aktivitas yang dia sangat sukai dan dia tidak mau berganti. Dia maunya itu terus, kalau sudah suka itu ya sudah itu terus, sehingga itu harus diajarkan bergantian. Kalau misalnya di rumah ada saudara, nah maka kita ajak saudaranya untuk bermain bersama anak-anak, kemudian kita ajarkan untuk bergiliran seperti itu. Nah, misalnya lagi kalau nggak ada saudara Bunda Widya di rumah, nah bisa ke tetangga. Kemudian, aduh di tetangga nggak ada anak-anak kecil, nah otomatis kita gunakan orang tua yang ada di rumah. Siapa anggota keluarga yang ada di rumah, nah kita ajak bermain bersama. Jadi mengajarkan pergantian, atau mungkin kalau dalam FIT bisa ada turn taking kayak gitu, gantian. Nah, di dalam aktivitas sehari-hari juga ada. Kemudian kita lanjut. Nah, melatih kecakapan sehari-hari. Tidak kelihatan. Oke. Nah, di sini kita harus melatih kecakapan sehari-hari. Maksudnya seperti ini. Karena ini bukunya lebih diterbitkan oleh nah, akhirnya gurunya dikasih pelajaran ini nggak mau, dikasih aktivitas ini nggak mau, otomatis kan gurunya bingung. Nah, tapi kalau si anak sudah bisa menyampaikan, tadi itu loh di jalan macet, aku bosan. Nah, itu kan akhirnya oh ternyata dia karena nggak mood, karena kalau mama-mama dan papa-papa di sini yang anak-anaknya terbatas bahasanya, kita bahasakan semuanya, kita ajarkan untuk bercerita. Misalnya nih, sudah selesai ya, sudah berlalu gitu kan, kemudian dia ini kelihatan bete gitu, kelihatan bad mood, kelihatan nggak senang, ditanya kenapa kok sedih, kenapa kok mukanya bad mood gitu, jadi ditanya tuh. Nah, terus itu juga nggak mudah loh mama papa, kita harus melakukannya setiap saat, setiap waktu gitu kan, karena kalau misalnya hanya sekali, 2 kali, otomatis bahasanya tidak akan terbentuk, karena pasti anak-anak terstimulasinya hanya 1 kali, 2 kali. Sama aja kalau bikin jembatan, ya kayunya cuma 1, cuma 2, nggak akan nyambung. Terus kemudian misalnya nih, tadi kan udah nih, karena ada sebab sebelumnya bad mood di kelas karena ada hal yang macet. Kemudian misalnya dia terlambat, dia itu harus tahu kalau misalnya, oh udah jam 7 ternyata aku terlambat gitu kan. Dia harus tahu kalau kamu berangkat jam 7 nanti kamu terlambat. Kalau kamu misalnya mau tidak terlambat, harus bangun jam 6 atau bangun setengah 7. Nah, itu kan benar-benar harus ditanamkan dan harus dibahasakan gitu ya Mama Papa. Nah, ini juga untuk anak-anak yang berteknologi pendengaran, paham dengan suara orang lain. Ini juga bisa sih untuk apa namanya, anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan gitu ya. Jadi mereka kalau cerita gitu, kamu kalau nggak biasa dengar suaranya. Nah, ini mungkin juga anak-anak kita yang mengalami hambatan pendengaran dan memakai teknologi pendengaran. Karena biasanya kalau suaranya tidak familiar, kadang mereka akan bingung gitu kan ya. Jadi memang harus dilatih. Cara dilatihnya bagaimana? Nah, apabila anak-anak kita sering dengan, nah itu harus kita biasakan juga, atau biasanya kita generalisasikan kepada orang lain. Sehingga misalnya kalau mengenal kata bis hanya dengan mama,
mulai kepada orang lain juga harus ngerti nih kalau dia ngomongnya bis kayak itu. Nah, kenapa kok harus mengerti dan paham dengan suara lain ya, karena kalau di kelas itu temannya bukan hanya satu, gurunya bukan hanya satu, tetapi banyak. Sehingga kalau misalnya dipanggil nama aja, kalau dia biasa dipanggil nama oleh orang-orang rumah saja dan tidak bisa mendeteksi kalau misalnya sudah dipanggil oleh orang lain gitu kan. Ada temennya manggil misalnya Wiwin, Wiwin, karena dia nggak familiar, kemudian dia tidak tidak menoleh, padahal dia bisa dan dia inilah pentingnya. Kenapa kok kosakata itu harus diperbanyak? Kenapa kok kita itu harus ngomong terus gitu kan ya kalau di FVT? Kenapa kok harus ngomong terus ya? Karena kita harus memperbanyak kosakata anak-anak kita. Misalnya nih, kalau nggak diperbanyak, nggak dibekali dengan perbendaharaan yang banyak, ketika harus ngobrol sama temennya, kemudian nggak nyambung gitu kan, dia nggak ngerti, dia nggak bisa menimpal balik. Dia tidak bisa memberikan umpan balik yang pas gitu kan sama temennya, otomatis temennya akan merasa, udah aku nggak ngobrol sama Wiwin, Wiwinnya kalau diajak ngomong soalnya nggak nyambung, misalnya kayak gitu kan, sehingga itu harus kita latih anak-anak kita, nggak hanya perbanyak kosakata juga. Kita juga misalnya nih, kita hanya pokoknya banyak deh kosakatanya banyak sampai ribuan, tapi nggak pernah dimanfaatkan untuk komunikasi. Nah itu sama aja. Mungkin Bu Sinta kalau bilang misalnya kita belajar bahasa Inggris gitu kan, kita menghafal banyak sekali, tapi ketika kita disuruh untuk ngomong karena nggak terbiasa, otomatis bingung menyusunnya gimana ya kayak gitu. Nggak hanya perbanyak kosakata, tapi juga harus tahu di mana untuk menempatkannya. Nah, ini caranya bagaimana? Kembali lagi distimulasi, dilatihkan kepada anak-anak. Nah, ternyata PR-nya masih banyak ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ini problem solving. Waduh, kenapa ya kok problem solving ini harus dilatihkan gitu? Problem solving harus dilatihkan karena kalau anak-anak di kelas otomatis dia harus mandiri kan tadi. Nah, misalnya saja dia hanya membawa satu pensil. Nah, kemudian pensilnya patah, nggak bawa rautan. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita tidak mengajarkan, otomatis anak akan diem, tugasnya nggak selesai. Nah, ada yang juga bikin frustasi ke anak, aduh gimana pensilku nggak bisa, kayak gitu kan. Sehingga kita harus mengajarkan, kalau pensilmu patah harus diraut. Nah, kalau kamu nggak bawa rautan, pinjam ke teman, kayak gitu. Kadang ada nih di kelas gitu kan, mungkin karena anaknya juga tidak sabar gitu, jadi Bunda, pensilku hilang. Padahal tadi baru saja dipegang, gitu kan? Baru saja dipegang. Coba dicari. Nggak ada, Bunda. Coba dicari. Ternyata ada di bawah bukunya. Kayak gitu. Jadi itu memang problem solving, kemampuan memecahkan masalah bukan hanya dalam hal pelajaran ya Mama Papa, tetapi juga dalam aktivitas. Nah, kayak gitu. Misalnya juga gurunya nih dipanggil gitu kan, dibagi tugas. Nah, Wiwin gitu. Nah, ternyata teman-temannya udah dapetin lengkap, tapi Wiwin nggak dapat satu tools, misalnya nih menggambar tapi nggak dikasih krayon, cuma dikasih buku gambar dan dia nggak punya krayon gitu di tasnya. Nah, otomatis dia kan harus tahu. Waduh, iya nih aku nggak punya apa namanya
krayon, berarti aku harus minta. Itu, nah kalau yang ini juga tidak hanya pada anak-anak yang berteknologi pendengaran ya Mama Papa, yang mengalami spektrum pun harus tahu. Kalau misalnya dikasih buku untuk menulis berarti kurang apa, itu harus ada. Jadi mereka harus dilatihkan. Nah, caranya gimana dong Bu Widya untuk melatihkan hal ini? Nah, bisa membentuk suatu lingkungan. Nah, membentuk suatu lingkungan. Jadi suatu keadaan di mana kita memanipulasinya gitu. Misalnya nih, misalnya kalau contohnya minumnya habis gitu kan. Kita nggak ambil sendiri, tapi kita minta ke anak, tolong ambil, lo minumnya Bunda habis, tolong ambilkan minum, kayak gitu. Jadi dilatih. Atau misalnya dia lagi minta gambar gitu kan, minta gambar, udah ngomong nih, Wiwin mau gambar, Wiwin minta kertas misalnya kayak gitu. Udah kasih kertas aja, krayonnya jangan, supaya dia tahu dan dia minta, loh, Mama krayonku mana, kayak gitu. Jadi supaya dia tahu. Nah. Kemudian juga ini contohnya misalnya tidak ada kursi. Nah, misalnya dia lagi di kelas, ternyata kursinya diduduki oleh temannya. Nah, itu kita harus ajarkan juga, kalau dia duduki oleh temanmu, kamu jangan nangis. Kamu harus bilang, permisi, ini tempat dudukku, permisi, ini kursiku, permisi, ini mejaku. Saya lupa saya sudah cerita atau belum. Nah, waktu itu ada satu murid di kelas, nah gitu kan, dia memang kognisinya baik, justru pintar juga, cuman dalam bahasa dia sedikit terkendala, dia tidak mengalami hambatan pendengaran, tapi dia untuk membahasakan apa yang dia inginkan dia terkendala. Jadi saya sengaja waktu itu duduk di kursinya. Nah, dia datang tetapi tidak bilang seperti yang saya contohkan tadi, Bunda permisi, ini kursi Wiwin. Dia tidak bilang seperti itu, tapi malah menangis, merengek, kemudian tidur gitu di bawah kursi, karena dia nggak ngerti dia harus ngomong apa, dia nggak ngerti. Terus habis itu temannya kan gini, Bunda itu loh Wiwin tidur di bawah, biar dia bilang dulu. Nah, kemudian udah kan dia masih cranky gitu kan di bawah. Nah, terus saya dekati dia, Wiwin kalau mau duduk bilang, Bunda permisi, ini tempat duduk Wiwin. Nah, kayak gitu. Udah ya, besoknya lagi. Nah, saya duduk nih di mana? Di kursi temannya. Nah, kemudian temannya datang. Kebetulan si Wiwin ini udah datang. Kemudian temannya yang lain datang, Bunda permisi, ini kursiku. Saya pergi deh ganti kan, otomatis saya duduk. Nah, besoknya ternyata si anak sudah nggak cranky lagi, tapi ketika saya duduk di kursinya dia bilang, Bunda permisi, ini kursi Wiwin. Jadi dia bisa bilang kayak gitu. Jadi memang harus bersabar ya Mama Papa, nggak bisa sekali 2 kali gitu kan. Jadi misalnya sekali kita latih, aduh Bunda ternyata anak saya nangis. Nah itu harus sabar sih ya, kita harus sabar. Misalnya nangis pertama nggak apa-apa, namanya juga sedang membahasakan, kita sedang mengajarkan kepada mereka kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus bersabar ya Mama Papa. Stimulasi terus, ibaratnya nih bangun jembatan pertama, tali pertama lo putus, ya udah besok dikasih lagi biar jadi. Nah kalau nggak kayak gitu, kapan nih jembatannya bisa menghubungkan ke sisi yang lain? Nah selanjutnya, bercerita dan tahu urutan atau kejadian dan berupa aktivitas. Ini biasanya sequencing ya, sequencing. Kalau kartunya gitu ada, misalnya ada anak perutnya sakit karena habis jajan yang banyak lalatnya kayak gitu. Nah, itu kan juga suatu keterampilan yang harus kita ajarkan. Nah, ini bermanfaat juga untuk aktivitas sekolah dan akademis. Nah, kenapa nih? Nah, ini juga melatih pembelaan diri. Kenapa kok saya tulis di sini melatih pembelaan diri? Nah, pasti Mama Papa di sini juga sering dengar ya bahwa anak-anak itu di sekolah dibully teman-temannya. Kalau bahasa Jawanya itu mungkin diilokno gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya anak-anak kita nggak bisa membela diri, ya otomatis akan seperti itu. Anak-anak kita akan mendapatkan perundungan. Sehingga itu harus diajarkan.
Misalnya di kelas ternyata dia dijahili sama temannya. Kalau misalnya dijahilinya tidak kenapa-kenapa ya mungkin kita ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dijahilinya sampai membuat anak kita terluka atau bagaimana, nah itu kan pasti hal yang tidak kita inginkan ya. Nah sehingga itu harus diajarkan supaya dia bisa bercerita. Misalnya kayak gini, Mama tadi Mimin di sekolah dicubit sama teman gitu misalnya. Itu kan harus diajarkan seperti itu. Jadi supaya dia juga bisa membela dirinya karena di sekolah kita tidak menunggui anak-anak kita. Sering saya jumpai orang tua yang merasa khawatir menyekolahkan anaknya di sekolah umum gitu. Enggak lah Bunda, saya takut nanti orang dia loh nggak bisa cerita kalau temannya kalau dia dipukul temannya misalnya kayak gitu kan. Nah itu kan harus kita ajarkan ya otomatis. Soalnya misalnya nih karena hal tersebut otomatis kita membatasi anak-anak kita. Nah, kapan anak kita akan berkembang, Mama? Kapan anak kita akan mandiri? Nah, tujuan kita mengajarkan mereka pastinya supaya mereka kelak ketika kita tinggal, ketika mereka sudah dewasa, mereka bisa mandiri, mereka bisa berdiri sendiri dengan kemampuannya menjalani kehidupan ya. Sehingga kita sebaik mungkin kalau kita batasi ya mereka tidak akan mencapai hal itu. Nah, tapi kalau misalnya pada kasus tertentu, misalnya anak ini memang batasnya sampai situ ya. Yang penting kita memaksimalkan potensi yang dimiliki anak-anak kita, memaksimalkan ya. Jadi sehingga kalau membatasi otomatis kan nggak akan maksimal. Nah, untuk kemudian kalau misalnya di kelas nih. Kalau di kelas biasanya berhubungan dengan presentasi kayak gitu. Jadi mengajarkan anak-anak untuk berpresentasi. Nah, hubungan dengan anak-anak patologi pendengaran otomatis kita ajarkan mereka untuk bercerita, menyampaikan, menggunakan susunan kalimat yang tepat supaya bisa dipahami oleh teman-temannya dan juga gurunya. Nah, ini caranya bagaimana? Kembali lagi dilatih. Nah, keterampilan selanjutnya yaitu membaca buku bersama. Kita harus menyiapkan anak-anak kita untuk membaca buku bersama. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya ketika anak berada di kelas, dia memiliki sebuah tugas, sebuah proyek di mana dia harus berkelompok. Nah, otomatis itu kan ada keterampilan bersosial, kemudian ngobrol, kemudian berdiskusi, kemudian melatih literasi juga. Misalnya temannya membaca nih, dia nggak ngerti, tapi anak kita bisa ngerti. Nah, sehingga ini kenapa kok harus kita latihkan membaca buku bersama. Nah, tahu sebab akibat selanjutnya. Nah, ini tahu sebab akibat ini juga maaf. Nah, misalnya seperti ini ya. Guru memberikan sebuah proyek kepada anak-anak kita di kelas. Kemudian, wah, apa nih yang harus dilakukan? Kalau aku tuh dapat tugas gambar, tapi biasanya butuh diraut kayak yang saya tadi ini, ceritakan sedikit ya. Nah, kemudian nggak bawa warna kayak gitu. Jadi tahu akibatnya. Kalau akibatnya berarti aku nggak bisa nyelesain dong gitu. Nanti aku harus pinjem dong. Nah, kemudian tahu sebab akibat juga. Misalnya kalau aku bangun siang, berarti nanti akibatnya aku terlambat. Kalau misalnya aku nggak ngerjakan PR, berarti nanti aku dihukum dong sama guruku gitu. Jadi kita ajarkan sebab akibat yang seperti itu, dan sebab akibatnya tidak hanya itu ya, Papa, semuanya kita ajarkan gitu, kita generalisasikan. Nah, biasanya kalau pada anak yang benar-benar pemula, yang misalnya masih terapi gitu kan, itu biasa diajarkan dengan permainan sebab akibat. Permainan sebab akibat itu misalnya nih, kalau dipukul permainannya bisa masuk. Misalnya kalau dipencet ternyata keluar suara. Jadi ketika melakukan sesuatu ada hal yang dihasilkan. Dan ini banyak sekali ya. Oke. Kita masuk ke persiapan tempur kedua. Setelah 9 persiapan tempur, nah kita sekarang masuk ke persiapan tempur kedua. Yang melatih kemampuan literasi.
Kemampuan literasi berarti ada hubungannya dengan membaca buku ya, Mama Papa. Nah, untuk melatih kemampuan literasi, otomatis kita harus menyiapkan kosakata yang sangat banyak untuk anak-anak. Mulai dari kata benda, kata sifat, kemudian ukuran, jumlah, kayak gitu. Kita berbanyak kosakatanya sesuai dengan konteksnya. Nah, kemudian membangun motivasi. Motivasi berarti misalnya kayak gini ya. Kenapa sih anak itu kok suka bermain seluncuran misalnya? Ya karena motivasinya kalau berseluncur itu menyenangkan, asyik. Nah, sama juga seperti kenapa kok harus membaca? Biasanya kalau di anak-anak saya pernah temui gitu kan, kalau misalnya disuruh membaca gitu pasti gini, aduh bunda males banyak sekali ini teksnya gitu kan. Nah itu kan berarti tidak ada motivasi. Atau misalnya ada suatu soal yang harus diselesaikan. Nah cara untuk menyelesaikannya adalah dengan membaca cerita yang ada di atasnya, atau membaca tabel, atau membaca jadwal. Nah, itu juga termasuk literasi. Itu kan harus dimunculkan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang mencari suatu informasi sehingga harus membaca ulang ke atas, nah itu kan berarti dia motivasinya, oh ini motivasiku untuk membaca ulang adalah ada soal yang harus aku selesaikan. Jadi di sini kalau misalnya baru mengajarkan, Mama di sini bisa memunculkan motivasi anak-anak untuk membaca, untuk berliterasi. Jadi berliterasi itu mungkin tidak hanya membaca, misalnya kita menanyakan apa, dia bisa menemukan suatu informasi, nah itu juga termasuk ke dalam literasi. Kemampuannya untuk berliterasi. Nah, terus gimana ya Bunda untuk memunculkan motivasi anak-anak untuk mau membaca? Nah, caranya banyak. Kalau anak kita suka cerita yang bergambar banyak, ya kita sediakan atau kita fasilitasi. Misalnya, aduh Bunda terbatas, ternyata saya nggak punya nih buku-buku yang bisa memfasilitasi anak-anak. Nah, karena sekarang kita bisa googling banyak buku, jadi mungkin bisa pakai itu elektronik soft copy-nya gitu, membaca bersama-sama, kemudian mungkin bisa di print ya, kayak gitu. Jadi tidak harus buku yang belinya mahal, atau mungkin kalau orang tua bisa, kalau misalnya ada rezeki lebih, beli ya tidak apa-apa. Jadi intinya kita latih untuk motivasi, atau buku-buku yang ada mungkin bisa dilatihkan, majalah-majalah, nah kayak gitu. Jadi kita munculkan motivasi. Dan biasanya anak-anak ini senang membaca kalau ditemani dengan orang tuanya. Jadi dia tidak membaca sendirian. Kalau sudah besar mungkin dia sudah bisa dilepas ya, kalau sudah bisa membaca sendiri. Tapi kalau masih kecil biasanya lebih senang ditunggui. Maksudnya membaca bersama orang tua. Nah ini saya rasakan sih kepada anak-anak gitu kan. Jadi ketika saya menemani si anak untuk membaca, nah itu dia semangatnya lebih tinggi dan minta dibacakan malah kalau misalnya gini, tolong belikan buku yang ini ya, kayak gitu, dia malah request gitu. Tapi ketika biasanya kalau sudah beranjak dewasa gitu kan, sudah punya asik sendiri, anak sendiri gitu. Jadi mumpung nih kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil, jadi bisa ditemani untuk membaca bersama. Karena dari membaca itu juga kita bisa mengumpulkan banyak kosakata baru. Dari membaca kita bisa melatih komunikasi. Setelah membaca misalnya kita tanya, ada berapa tadi jumlah kupu-kupunya? Misalnya seperti itu. Ikannya hidup di mana? Kan dapat banyak nih kosakata yang dapat hidup, dapat kosakata hidup, dapat kosakata air, akan dapat kosakata berenang. Nah, itu banyak sekali. Dan berenang otomatis akan melebar, bukan hanya ikan yang bisa berenang, katak bisa berenang, bebek bisa berenang. Nah, jadi banyak sekali dari membaca ini.
Kemudian mengajarkan cara membaca yang benar. Kenapa kok cara membaca yang benar? Karena kadang kalau membacanya tidak benar, maksudnya gimana ya? Misalnya ta tapi dibaca dia ca, nah itu kan akan memberikan persepsi yang berbeda kayak gitu. Jadi kita harus mengajarkan membaca yang benar. Kalau misalnya anak memiliki kendala dalam artikulasi sehingga membacanya tidak benar, yang penting dia paham seperti itu. Nah, kemudian membaca. Kita ajarkan membaca anak-anak kita untuk melatih kemampuan literasi. Karena nanti kalau misalnya di kelas, di sekolah, pasti anak-anak akan menemui buku-buku dan juga soal. Misalnya sedang ujian, kemudian ada soal di mana anak untuk menjawabnya harus membaca terlebih dahulu, sehingga bisa dikenalkan huruf-huruf dulu. Nah, biasanya kita kenalkan vokal dulu sih. Kalau di sini biasanya di Aurika kita kenalkan vokalnya dulu. Nanti kalau vokalnya sudah bisa, biasanya kita kenalkan dengan konsonan-konsonan yang familiar dengan anak, biasanya huruf M dulu, B dulu, gitu. Kemudian kita ajarkan untuk bercerita. Nah, bercerita ini sangat penting. Kenapa? Nah, nanti kembali lagi ke poin-poin pertempuran yang pertama tadi, di mana anak harus bercerita, harus bisa mengungkapkan, gitu. Nah, kemudian yang terakhir untuk kemampuan literasi, kita latih untuk membedakan bunyi huruf atau fonologi. Nah, fungsinya ini nanti untuk dikte, saat dikte, hingga anak bisa membedakan. Nah, ada juga ada murid saya juga, di mana dia ketika saya dikte, ketika saya bilang pergi, nah P-nya itu dia tulisnya M, kayak gitu. Mungkin karena juga kedengarannya sama gitu ya, seperti itu. Nah, tipsnya bagaimana? Biasakan membaca buku yang beragam sejak anak-anak masih kecil, kemudian latihkan dan membedakan bunyi itu seperti apa bedanya C sama T, apa bedanya J. Nah, kan C sama J itu mirip. Kemudian kita bisa juga mengajak anak-anak untuk bernyanyi, karena biasanya dengan bernyanyi itu hatinya senang ya. Kemudian berikan permainan yang menarik supaya motivasinya tinggi. Dan yang terakhir, batasi menonton televisi. Ini sedikit PR. Baik. Oke, selanjutnya kita mungkin akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mama-mama, saya stop share dulu. Yang mungkin ada pertanyaan, bisa open mic atau bisa mengetiknya di kolom chat seperti itu. Nah, baik. Sembari menunggu, mungkin saya akan lanjutkan. Nanti jika ada ingin bertanya, bisa raise hand, atau bisa langsung open mic, atau bisa ketik di kolom chat. Belum. Silahkan jika ada yang bertanya terkait materi hari ini. Monggo. Semoga saya tidak terlalu cepat ya, karena saya merasa juga di beberapa kesempatan saya ngomongnya cepat banget. Tahu ini makanya yang benar ya. Mbak Wadani, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Buatan rian Bu. Oke. Lima dulu. Baik, nanti kalau ada yang bertanya bisa langsung di chat ya, atau langsung raise hand, nanti biar Bu Widya bisa langsung menjawab. Oke, silahkan Bu Widya diteruskan. Atau mungkin nanti kalau ada orang tua yang mau sharing, nggak apa-apa ya Bu Iva ya. Mungkin ada mama-mama di sini yang sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk sekolah, atau mungkin sudah ada yang berhasil menyiapkan anak-anaknya, mungkin bisa sharing di sini bersama orang tua. Ya. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Bunda Widya, ini ada yang bertanya di chat. Oke, baik. Dari Mama Baiza. Muncul. Oh ya.
Bunda mau tanya sebelumnya, maaf dengan baik ya, karena Beza ini kalau nggak disuapin makannya lama, apalagi kalau menunya bagi dia aja nggak akan disentuh. Ya, ini sepertinya memang masalah yang sering juga saya dengar nih, makannya lama, akhirnya udah dia disuapin aja gitu ya. Karena saya sendiri juga ada anak-anak juga di rumah kan, jadi kalau dia aduh lama gitu, udah deh disuapin daripada nggak makan disuapin gitu ya. Tapi coba Mama pernah mencoba belum memberikan makanan yang dia sukai? Terus kira-kira dia mau nggak ya makan sendiri? Kalau misalnya menunya bagi dia B aja, nah itu sering sih saya alami juga gitu kan. Saya sering dengar juga. Jadi ya udah B aja, dia nggak suka akhirnya nggak mau makan, akhirnya minta makanan yang dia sukai kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya di usia masih bayi gitu kan, ada kesempatan di mana anak-anak makan sendiri. Nah, mungkin yang sering kita lihat di sosial media yang banyak diposting gitu kan, kita beri kesempatan mereka makan sendiri dengan berbagai macam makanan. Nah, tapi sekarang posisinya sudah gede nih anaknya, dia harus makan sendiri, gimana dong? Gitu. Kalau Mama sendiri nih kalau sedang tidak sibuk, mungkin bisa open mic dan cerita. Kalau Mbak Iza sedang seperti ini, apa yang Mama lakukan? Yang Bunda izin masuk. Yang Iya, jadi Baiza itu kan lumayan picky ya anaknya itu. Jadi kalau misalkan menunya itu kayak makaroni atau roti yang dia suka, itu dia bisa makan sendiri. Tapi kalau udah nasi sama ya lauk yang mungkin bagi dia itu enggak, liatin aja gitu. Terus misalkan kalau kita ayo Baiza dimakan, dicontohin kan cara nyendoknya. Pertama saya pun dulu gitu, habis itu ya udah digeletain ayo Baiza makan gitu. Terus dia kan sekarang sudah mulai bisa ngeles ya, terus dia geleng-geleng bilang maksudnya tidak mau. Terus kadang-kadang dia bilang udah gitu, maksudnya makanannya itu udah bagi dia udah gitu. Nah itu ya mau digimanain pun dia nggak akan berinisiatif untuk makan sendiri. Kalau makan diulang, ya sebenarnya kalau disuapin ya dikunyah aja gitu. Tapi kalau nggak disuapin ya itu tadi nggak disentuh dan ya dibiarin lama sampai nasinya garing-garing gitu. Iya, Mama ini enggak, penampilan makanannya itu bagaimana? Misalnya nasi ya sudah ditaruh di piring gitu. Iya, saya kalau melihat di Instagram itu kan yang nasinya dibentuk lah apa gini-gini. Ya kayaknya nggak ada waktu itu. Nah, ya. Buat bentuk-bentuk ala bento kayak gitu. Itu belum pernah saya coba sih. Apa yang bentuk-bentuk kayak gitu. Ya menurut saya aduh bentuknya sama dulangnya kok lama bentuknya. Ya, akhirnya ya sudah disuapin aja gitu Maya. Nah, Baiza ini kan saya tahu kalau dia suka lucu-lucu gitu Maya. Mungkin kalau misalnya apa ya, memang harus ada waktu yang diluangkan. Jadi ya kalau dia suka yang lucu-lucu kita bisa bentuk. Nah misalnya kalau Bunda nggak ada waktu, mungkin bisa nasinya aja yang dibentuk. Atau mungkin kalau dia apa namanya, ternyata dia mau nih diajak bentuk, sekalian aja ajak bentuk. Nah di situ Mama kan bisa selain makan, Mama juga bisa memasukkan bahasa. Kalau bentuknya beruang, Mama bisa membahasakan tentang beruang itu. Bisa bahasakan ditekan-tekan, ambil nasinya banyak, ambil nasinya sedikit. Nah jadi coba kita mengalihkan dari sudut pandang yang lain, kayak gitu. Jadi udah deh
Udah disuapin aja. Coba dialihkan sedikit sudut pandangnya. Oh iya, anakku jadi happy. Oh iya, anakku jadi dapat input bahasa banyak. Nah, kayak gitu. Oh iya, anakku jadi mau makan sendiri. Saya juga pernah mengalami ini sih, Ma. Jadi waktu itu mungkin keponakan ya. Keponakan saya kan nggak mau makan nih. Dia makan maunya disuapin aja. Akhirnya ya udah deh. Saya mengalahi, saya bentuk. Padahal itu cuma lingkaran doang, habis itu saya kasih saus, terus udah dikasih senyum gitu, udah jadi makan sendiri ya, jadi makan sendiri. Jadi memang harus ada waktu yang diluangkan seperti itu. Namanya juga anak-anak gitu Maya. Jadi kalau udah males kayak gitu. Kalau misalnya saya dulu motivasinya kalau makan, ntar habis makan boleh main, gitu. Udah makan deh, udah makan boleh main kayak gitu. Jadi kita munculkan motivasi mah. Kalau bentuk itu, aduh, nggak mungkin nih dibentuk-bentuk. Kita munculkan motivasi yang lain. Tapi kalau di saat tertentu bisa memberikan motivasi. Dia mau main apa atau mau main gelang atau apa, nggak bisa. Kita coba pakai bentuk. Jadi divariasi aja motivasinya, dicoba. Jadi intinya kita munculkan motivasi supaya anak itu mau makan sendiri, gitu. Nah, nanti caranya bagaimana? Mama yang tahu. Mbak Iza sukanya apa? Kemudian dia nggak sukanya apa? Semangatnya kalau diberi apa? Itu nanti Mama semua tahu. Jadi memang harus ada waktu yang kita sempatkan seperti itu. Sama seperti menunggu untuk memakai kaos kaki. Aduh, lama Bunda pakai kaos kakinya gitu kan, otomatis 1 jam, 2 jam. Jadi kan kita harus nunggu lama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau nunggu lama, udah cepet dibantu akhirnya ditarik. Nah, otomatis kesempatan untuk si anak belajar narik itu nggak dapet gitu. Tapi kalau diberikan stimulasi terus, yang tadinya 2 jam berkurang jadi 1,5 jam, kemudian diberi kesempatan lagi berkurang jadi 1 jam. Nah, semuanya butuh proses memang seperti itu. Ya Mama Rizda. Terima kasih Bunda. Ya Mama, semangat Mama menemani Mbak Iza. Iya. Dia suka yang lucu-lucu. Kalau misalnya nggak sempet ngebentuk bento, beli cetakan aja, nanti udah Mbak Iza bonekanya yang dimakan ya. Iya Bunda. Terima kasih. Semangat. Ya, saya di sini menyemangati para mama sama papa ya, pastinya menemani anak-anak karena itu nggak gampang, karena itu butuh kesabaran loh. Luar biasa sekali kalau mama di sini memang akhirnya apa ya, benar-benar menyempatkan waktu untuk anak-anak kita. Baik. Saya akan lanjutkan untuk share screen yang ketiga. Nah, yang ketiga, setelah tadi mempersiapkan kemampuan atau apa namanya, kemampuan diri, mulai dari kemandirian, konsep mengerti sebab akibat, kemampuan pemecahan masalah, kemudian kemampuan untuk berliterasi. Yang ketiga, kita siapkan untuk kemampuan anak-anak dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi itu prosesnya panjang sekali, bukan hanya dia mendengarkan lalu menjawab. Tapi banyak hal yang harus diajarkan, mulai dari mendengarkan. Nah, kenapa kok mendengarkan? Nah, ibaratnya kalau misalnya ada nih murid yang gurunya di kelas, saya di kelas gitu kan menjelaskan. Nah, tapi si anak ini ngobrol sendiri. Akhirnya ketika ditanya suruh apa, nggak tahu karena dia tidak mendengarkan. Sehingga kemampuan mendengarkan ini memang harus diajarkan kepada anak-anak kita, memperhatikan seperti itu. Jadi atau mungkin kalau misalnya untuk anak lain istilahnya mungkin joint attention gitu ya. Jadi ada pemusatan perhatian bersama. Ketika ada gurunya menjelaskan di depan, sedang menjelaskan sebuah gambar, dia benar-benar bisa fokus kepada gambar dan gurunya dan tidak menghiraukan suara-suara background yang di luar sana, seperti itu. Dia bisa menyeleksi. Bunda Widya, ada pertanyaan dari Ibu Mariani Subhi, Bunda Widya.
Dari Ibu Mariani. Baik, saya baca dulu. Ananda lihat intervensi usia 6 tahun 8 bulan baru memakai alat. Padahal sudah waktunya hampir 2 tahun memakai alat bantu dengar. Untuk saat ini dimasukkan ke TK umum karena perkembangannya belum sesuai dengan yang Budia terangkan. Bagaimana untuk sekolah Ananda selanjutnya? Terima kasih. Oke, berarti ini perkembangannya belum sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang harus disiapkan sebelum dia sekolah. Nah, Mama di sini sudah baik, maksudnya di sini sudah baik, sudah mengetahui kemampuan anak Mama, gitu ya, sudah mengetahui kemampuan Ananda ini sampai mana, gitu. Nah, mungkin nanti Mama jika ada waktu luang bisa mengevaluasi sendiri kemampuan Ananda sudah sampai mana. Padahal sudah waktunya sekolah kan ya, sudah waktunya sekolah, tapi karena tidak sesuai dan sekarang masih TK. Nah, nanti Mama mencari sekolah mana yang sekiranya pas untuk Ananda. Nah, sekiranya kalau orang tua gitu kan ya, pasti inginnya yang terbaik untuk anak-anak gitu kan, pasti inginnya yang terbaik. Untuk orang tua sendiri pasti inginnya sekolahnya yang bagus. Nah, tapi kita juga harus melihat kemampuan anak kita masing-masing. Ibaratnya jika dihadapkan dengan sepatu nih, yang satu sepatunya bagus, tetapi kita muat untuk dipakai, kita nggak muat memakai sepatu itu, sehingga kalau dipakai terasa sakit. Sedangkan ada sepatu lain yang kita anggap kurang bagus dari sepatu yang nggak muat, tapi bisa dipakai dan nyaman, kayak gitu. Jadi Mama mulai deh membuat checklist sendiri gitu ya. Sekiranya, oh Ananda ini sudah sampai mana ya kemampuannya, oh sekolah mana ya yang cocok, haruskah masuk inklusi, haruskah masuk ke sekolah khusus, haruskah masuk ke homeschooling. Nah itu Mama benar-benar pertimbangkan, karena mungkin misalnya saya ingin, oh pokoknya anak saya harus masuk ke sekolah inklusi. Nah tapi Mama harus kembali lihat, apakah Ananda mampu, apakah Ananda terfasilitasi jika masuk ke sekolah inklusi. Nah, sebaliknya, misalnya masuk ke sekolah yang biasa-biasa saja atau masuk ke sekolah yang khusus gitu kan, tetapi mereka terfasilitasi, mereka terwadahi, kebutuhan mereka ada di situ. Nah, jadi pilih yang terbaik untuk Ananda, Mama. Pastinya kita kan menginginkan yang terbaik ya untuk anak-anak kita, tetapi apa yang kadang kita rasa baik, kita rasa bagus, tapi ternyata nggak cocok kayak gitu. Nah, mungkin nanti Mama setelah sesi ini, nah mungkin bisa nih sharing-sharing sama kita, sama Aurika, nanti gimana ya baiknya sekolahnya kayak gitu. Karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan kan, mulai dari bahasa, mulai dari bagaimana dia mampu dalam bersosial kayak gitu. Apakah dia sudah bisa duduk sendiri? Nah, apabila semuanya belum tercapai, tapi ini sudah usianya masuk SD Bunda, sudah usianya segini, waktunya sekolah gitu kan. Otomatis kita harus mencari sekolah yang benar-benar tepat untuk anak-anak kita. Seperti itu, Mama, dari saya. Ya, Bunda Widya, jika memang masih belum puas dengan pertanyaannya, nanti bisa di grup ya Bunda Widya. Ya, benar Mama. Nanti kita bisa sharing-sharing di grup. Nah, kiranya nanti ada teman-teman yang memiliki hal yang sama, atau mungkin ada nih solusi yang cocok gitu ya Bu Iva ya, kita bisa saling diskusi. Bunda Widya, karena ini waktunya sudah hampir habis, mungkin pertanyaan lagi Bunda Widya. Satu pertanyaan lagi dari, apakah di Ibu Iva? Mungkin ada yang bertanya, silahkan open mic langsung. Ya, jika ada yang bertanya silahkan.
Oke, ini yang harus benar-benar kita siapkan ya, Mama. Di sini ada kemampuan untuk menunggu, kemudian bicara bergantian, kemampuan untuk menunggu ini juga untuk semuanya ya, maksudnya. Misalnya yang tidak berhambatan pendengaran, mereka tidak memakai teknologi pendengaran. Nah, ketika sedang kita gurunya ngomong atau apa, tidak menirukan, atau mungkin menirukan tapi mengerti maksudnya. Tidak. Nah, ini berbicara bergantian, kemudian anak-anak kita bisa mengingat apa yang dibicarakan oleh orang lain, mengingat urutan-urutan yang penting, dan memahami serta merespon percakapan dengan tepat, karena itu benar-benar dibutuhkan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Silahkan jika ada yang ingin bertanya, karena waktu kita sudah habis. Nanti ya. Sekolah karena Ya. Oh ya. Ini ada yang tanya nih, gimana anaknya kalau tiba-tiba nggak mau sekolah karena bosan? Apakah dipaksa atau kita ikuti kata anak untuk sementara? Saya pernah ada di kasus ini, Mama. Jadi dia waktu itu mungkin di usia yang sangat dini ikut disekolahkan gitu kan. Kemudian merasa bosan, akhirnya tidak mau masuk sekolah. Nah, jadi setelah selesai mapping namanya karena sekolahnya waktu itu lebih awal, sehingga sama orang tuanya dituruti untuk tidak sekolah dulu, berhenti sampai dia mau sekolah kemudian, karena dia sangat awal. Nah, kalau misalnya itu tidak mungkin, gimana ya kalau tiba-tiba bosan kayak gitu kan, kita harus cari tahu penyebabnya, kira-kira kenapa dia tidak mau sekolah, bosannya kenapa, apakah dia minta ditunggui, ataukah pelajarannya sulit bagi dia, apakah pelajarannya terlalu mudah. Terlalu mudah itu juga bisa membuat bosan, terlalu sulit juga. Jadi kan nggak apa ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus cari tahu. Nah, kalau misalnya sudah cari tahu, misalnya dia bosan nih karena pelajarannya terlalu mudah seperti itu. Mungkin nanti kita bisa sampaikan ke gurunya, Ibu, mungkin setelah pelajaran pokok yang harus diberikan, bisa diberikan pelajaran yang dia merasa dia tertantang sehingga dia ada motivasi untuk sekolah. Kalau misalnya pelajarannya terlalu sulit, bisa dikomunikasikan kepada gurunya, mungkin bisa diturunkan sedikit. Kalau misalnya dia merasa bosan, ada temannya yang misalnya kurang baik, maka kita beri pengertian. Kadang juga ada yang tidak mau sekolah karena ingin ditemani, nah kayak gitu. Itu kan juga termasuk problem ya. Kita padahal inginnya mengajarkan kemandirian supaya mereka berani, tapi malah minta ditungguin kayak gitu. Nah itu Mama bisa mungkin ditungguin dulu. Nah habis itu nanti kalau sudah nemuin nih caranya, mulai dilepas sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya benar-benar nggak mau nih, itu jangan langsung dipaksa. Ibaratnya kalau sesuatu tiba-tiba kita tarik, nanti jadinya patah gitu kan. Jadi dibengkokkan, kalau bengkok diluruskan pelan-pelan kayak gitu. Jadi mulai ditinggalkan, misalnya, ditungguin 10 menit, nanti kalau sudah 5 menit, nanti kalau sudah mundur-mundur lama-lama nanti tidak akan sama sekali tidak ditungguin gitu. Oke, Mama. Nah, begitu dari saya. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi pertanyaan tambahan, kita lanjut di grup diskusi. Sangat boleh sekali seperti itu. Jadi ini memang kalau persiapan sekolah, persiapannya masih sangat banyak. Oke. Baik, Eva. Terima kasih Bunda Widya atas materinya, menarik sekali. 2 minggu lagi kita juga akan bisa Zoom parenting lagi ya, dan stay tune di Zoom Yayasan Aurika, Parenting Yayasan Aurika
dengan tema yang lebih menarik gitu ya Bunda Widya. Baik. Oh, ya. Nah, kita juga ada lomba kan ya Bu Iva ya? Ya, oke. Sudah lomba tentang komunikasi ya, temanya tentang komunikasi dua arah begitu ya Bunda Widya, yang dinilai bukan hanya tentang intinya adalah bonding antara komunikasi tersebut gitu ya, bonding antara orang tua gitu ya, bukan hanya nyuruh ya, tapi benar-benar berkomunikasi untuk anak yang verbal maupun non verbal.